Ya, saya kira memang banyak variabel yang bisa menjelaskan kenapa PSI misalnya diprediksi tidak akan lolos di parlemen di 2024. Pertama, publik menengarai ini karena memang tidak mampu mengkonversi efek dari Jokowi yang memiliki approval rating yang cukup tinggi. Artinya, identifikasi PSI dengan Jokowi itu telah dilakukan. Partai Solidaritas Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke DPR RI pada pemilu 2024 karena tidak memperoleh ambang batas suara parlemen 4% berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Syarat partai politik lolos ke parlemen karena melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Litbang Kompas mencatat PSI mendapatkan 2,81% berdasarkan total suara masuk sebesar 99,35%. Karena kalau kita lihat secara umum baru 3 bulan PSI itu mengidentikan dirinya dengan dengan Jokowi. Kita lihat atribut-atribut yang sering dipasang oleh teman-teman PSI kan sangat identik dengan Jokowi. Misalnya Jokowisme, misalnya orang menyebut yang tegak lurus dengan Jokowi, ya pilihlah PSI. Selain PSI, Litbang Kompas menyebut ada 9 parpol lainnya yang tidak lolos parlemen. Sementara itu, konsultan politik sekaligus pendiri Polmark Indonesia, FC Volovata, menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu 2024 untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia, sehingga memenuhi ambang batas parlemen atau threshold sebesar 4%. Dalam kontestasi yang dia terlibat itu, ada 2 anaknya yang sedang diperjuangkan. Yang satu sebagai calon wakil presiden, yang satu sebagai ketua umum partai kecil, yang ingin untuk kedua kalinya ikut serta dan mencoba mendapatkan kursi DPR RI dengan lewat parliamentary threshold. Maka yang kita saksikan adalah cawe-cawe atau keterlibatan presiden yang menurut saya tidak pernah ada presidennya. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, harus diakui PSI ini kan adalah partai politik yang relatif baru, di mana jejaring dan mesin politiknya ini kan tidak terdistribusi secara merata. Kalau mau jujur, sebenarnya mesin politik PSI ini kan hanya ada di perkotaan, tapi di desa-desa nyaris tidak pernah ditemukan mesin-mesin politik yang bisa dikapitalisasi sebagai upaya untuk memenangkan PSI lolos ke parlemen. Sementara itu, pengamat politik Adi Praetno menyebut PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi. Meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi, namun cara-cara tersebut tidak diminati oleh masyarakat lantaran mesin kampanye PSI hanya ada di perkotaan, sehingga suaranya ketinggalan di daerah pedesaan. Selain itu, tidak adanya figur-figur yang bisa menarik masyarakat agar ikut ke PSI. Termasuk yang ketiga, kalau mau disebutkan, nyaris tidak ada figur-figur kunci yang dominan di mana PSI ini mampu menjadi magnet ya. Karena apapun judulnya, kalau bicara tentang caleg, ya tentu ada figur-figur kunci yang mestinya dimobilisasi, dan itu semua di bagian dari insentif politik elektoral. Ada faedah-faedah yang didapatkan dari dari mobilisasi figur-figur utama itu. Karena memang dalam banyak hal gitu, partai politik kita ini kan menitik beratkan pada figur kunci. Misalnya kalau melihat PDIP itu kan terah politiknya Soekarno, ada faktor Megawati, dan sorry itu saya harus kita katakan ada faktor Jokowi juga.